Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang cara cari duit pasif income ya dari produk digital. Nah, di sini caranya bukan cara yang biasa ya, tapi cara yang kejam gitu. Soalnya kalau cara-cara yang biasa tuh kadang orang produk digital gitu doang gitu. Produk digital apa sih itu. Nah, di sini ya soalnya pengalaman ya, Sirtiman udah ajak temen bikin website buat tambahan produk digital. Kalau misalnya produk fisiknya ya banyak saingan atau kurang jalan, nah di sini masih banyak yang nganggap remeh itu, belum paham kalau produk digital itu bisa. Sirtiman udah pengalaman untuk produk digital ya, jualan software, plugin, themes itu ribuan dolar ya guys. Bisa juga jualan uh, jualan di ya pokoknya di luar dolar, di dalam rupiah itu, jual di rupiah bisa dapat jutaan lah untuk awal-awal gitu. Nah, di sini yang menjadi kendala adalah ya kita tuh terlalu apa sih, terlalu terlalu lembek sama diri sendiri gitu. Kalau ngelihat peluang itu harus benar-benar ya, getol gigih gitu ya. Giginya tuh harus dicapai, harus action, harus kerja kerasnya tuh ya. Inilah yang membedakan cepat besar atau enggaknya, cepat dapat duit atau enggaknya, seperti itu. Nah, di sini Sirtiman ya cerita pengalaman awal dulu ya. Awal itu ya udah paham kalau ya awal bisnis online kan, kalau mau main cari duit cepet itu kita ya harus ngerjain banyak tugas, makan waktu gitu. Ya awal-awalnya sih ya enjoy gitu ya, udah ya dulu dapat duit istilahnya dari duit kayak model ngeklik iklan dapat duit kayak gitu, atau ngerjain job, ngerjain blog dapat duit gitu, bikin blog. Nah, di sini Sirtiman mulai apa ya, makan waktunya itu jadi apa, jadi pengen ya rugi gitu loh. Jadi bisnis online tuh seharusnya dicari gimana jangan makan waktu tapi menghasilkan duitnya tuh gede gitu. Kalau cuma sebatas ya kayak freelancer ngerjain tugas terus udah dibayar, kalau nggak ada job ya nggak dapat duit. Terus kalau ya pokoknya muncul saingan-saingan lapak-lapak baru, jadinya tambah susah gitu. Nah, di sini Sirtiman muter otak gimana bisnis tuh ya biar besar gitu. Makanya salah satunya Sirtiman itu mengambil, yang jelas pertama belajar internet marketing dulu ya, belajar internet marketing. Nah, ini harus belajar, yang tadinya cuma cari duit doang, sekarang harus belajar internet marketing gitu. Karena di situ akan banyak banyak belajar, banyak kenal orang-orang, banyak pokoknya. Untuk internet tuh lebih mudah gitu loh. Untuk cari duit di internet tuh lebih mudah kalau belajarnya guys. Kalau cuma ikut-ikutan formula orang doang itu ya beda lah. Orang udah sukses terus kita coba ngikutin. Ini peluang untuk kayak mereka ya jauh banget gitu. Nah, dari awal pengalaman itu ya Sirtiman coba ya jualan produk digital, dan ya lumayan gitu, lumayan lah, dapat ribuan dolar itu ya lumayan gitu. Ya cuma permasalahannya adalah jualan ini ya Sirtiman ini merasa apa ya, ya banyak kerjaan juga bikin produk digital ya, apalagi kalau di luar negeri itu harus harus bahasa Inggris. Kalau produk tutorial tuh harus ya minimal jualan e-book aja harus grammarnya bagus gitu ya. Jadi harus bayar jasa atau bayar ya pokoknya siapa yang format produk digitalnya sekaligus ya jasa untuk grammarnya dan lain-lain, itu lumayan ngeluarin modal juga gitu. Jadi untuk ide produknya juga harus bikin formula, muter otak. Jadi setiap produk yang di launching itu jadi kayak apa ya, jadi kayak ya banyak kerjaan berat gitu. Apalagi produk digital kan, kalau di luar itu mainnya sistemnya sales funnel ya. Jadi nggak cuma bikin produk utamanya, tapi juga bikin produk upsell, juga bikin bonus-bonusnya, dan itu harus ya banyak kerjaan juga gitu. Jadinya Sirtiman mulai mengarah ke hal-hal yang pasif income gitu. Pasif income-nya di sini ya
Contohnya main auto block ya guys. Auto blocknya sendiri mungkin nggak berdampak besar ya, mungkin ya kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang nggak dapat gitu. Cuma yang berdampak besarnya itu ya ini auto blocknya ini dikonek ke ya lapak kayak freelance ya, kayak Fiverr, sama dikonek lagi sama ke list building. Nah seperti itu justru dapat dampaknya dari situ gitu. Untuk ya dulu sih Sirtiman kurang suka sosial media ya, Facebook atau ya soalnya emang kurang tepat juga sih kalau jualan produk di Facebook itu kan kurang tepat gitu. Mungkin Facebook ya untuk membangun komunitas grup itu masih bisa ya. Cuma di sini Sirtiman lebih ke arah produktif ya, membuat autoblog sebanyak-banyaknya. Ya di situ ya, mulai membuat sales funnel, mulai membuat pokoknya gimana caranya list building ya, gimana caranya dapat duit tapi nggak capek, terus bisa stabil dalam jangka panjang gitu. Makanya ketemu formula mesin duit otomatis itu ya, yang nanti bisa dicari di videonya. Formula mesin duit otomatis itu ya ini yang di tahun ini dibikin produk digitalnya ya. Ini formula mesin duit otomatisnya, dari mulai cari duit terus untuk menggandakan uang lewat blog atau lewat website, juga untuk jangka panjangnya list building seperti itu, membangun pelanggan ya. Di sini Sirtiman awalnya seperti itu ya. Lanjut ke hal yang ya kalau mau dapat passive income itu menjual produk digital ya guys. Menjual produk digitalnya itu ya bisa berupa ebook, video course, atau software atau plugin seperti itu ya. Pokoknya yang penting jualan dulu gitu loh. Produk digital pertamanya pokoknya jualan dulu. Nah, di sini yang jadi masalah adalah kalau kita benar-benar nggak tahu membuat produk ya, kalau mau cara cepatnya pakai lisensi ya, ada lisensi MRR, lisensi resell right, PRR. Nah, di sini untuk lisensi MRR Sirtiman juga udah banyak ya bahas video tentang MRR, dan juga banyak menjual produk dengan lisensi MRR ini ya. Jadi bisa dijual lagi, nggak usah capek-capek bikin produk lah itu. Nanti beres kan ya seharusnya ya. Dan untuk masalah misalnya kalau mau bikin produk dari awal ya, dari nol ini ya, karena yang penting kan isinya nih ya, mau nggak mau ya sesuai dengan passion atau minat kita gitu. Passionnya apa ya, inilah dimana kita tuh kadang kejebak kalau udah orang milih passion ini jadinya apa ya, kalau kalau kita udah suka misalnya komunitasnya ini gitu, dan kita tuh sungkan kalau jualan di komunitas ini itu, biasanya passion itu bentroknya seperti itu. Jadi ya di sini mau nggak mau kalau mau cari topik di luar passion ya silahkan gitu, cuma harus ya belajar lagi gitu. Kadang namanya aduh passion kita tuh misalnya game gitu, cuma kalau kita jualan di bidang game itu kadang apa sih, nggak yakin lah orangnya pada main game, mana ada yang mau beli. Nah, jadinya timbul lagian juga apa ya, jadi risih kalau namanya jualan di komunitas sendiri gitu. Mungkin awalnya mereka itu ya kenal sebagai orang biasa, tiba-tiba tampil sebagai orang jualan tuh. Nah, disinilah yang dari teman-teman juga kaget, kitanya juga yang ngerasain perbedaan. Jadi kadang ya mau passion ya itu harus kejam ya guys, harus kejam gitu. Kalau emang mereka itu tadinya teman karena satu minat ya, sekarang mereka harus dijadiin ya calon pembeli gitu aja. Ini yang harus kejam gitu. Ya istilahnya dulu ya bisa cengenges cuma sekarang ya lo mau nggak mau ya, kalau lo minat ya lo beli gitu loh, kalau enggak ya udah gitu. Gue fokus
fokusnya jualan sekarang gitu. Jadi ya untuk masa-masa passionnya kadang harus dikorbankan. Nah, inilah yang jadi kendala ya, banyak orang bilang hobi jadi duit, hobi jadi duit. Cuma kenyataannya di lapangan ya, di kehidupan realnya itu ya nggak mudah gitu. Kecuali emang gue lain bidang nih bodo amat tuh. Pangsa pasarnya ini bodo amat lah gitu. Kadang kita kalau di pangsa pasar apa di komunitasnya udah populer, udah mulai dikenal gitu. Dan kita yang tadinya mungkin cuma hobi, entah itu hobi nyanyi ya. Firman juga pernah ngerasain soal ikut grup karaoke hobi nyanyi, tiba-tiba ya, mereka tuh ya Firman ngerubah posisi jadi pebisnis online gitu. Dan ya mereka meskipun temanya tetap tema seputar musik gitu, cuma mereka tuh kenalnya dulu ya penyanyi gitu loh, kenalnya dulu penyanyi, join bareng, duet bareng, ngegrup bareng, bikin karya bareng, tiba-tiba harus ya sekarang dia jualan. Jadinya mulai apa ya, boleh dibilang ada yang menghindar, menjauh, mengucilkan, memusuhin, ya itulah resikonya, kejamnya di situ. Yang jelas kalau mau cara cara nggak mau apa sih ya, orang-orang yang nggak suka beli ya nggak masalah, tapi nanti akan ada orang-orang baru yang mungkin tertarik seperti itu. Jadi biar apa ya, motivasi biar kitanya nggak down seperti itulah ya. Cuma kalau misalnya udah nggak dirasa udah nggak merugikan teman, atau istilahnya apa sih, nggak tega gitu ya, nah ini ya silahkan cari niche lain. Jadi setiap orang tuh kadang kan nggak harus satu niche ya, nggak kadang harus satu hobi gitu. Saya teman juga suka baca buku, suka suka ikan hias, suka online seperti itu ya, belajar bisnis online, juga suka main game gitu. Jadi ya itulah gitu loh. Ya, harus dicoba juga mana yang convert, mana yang menghasilkan. Oke, next, kalau udah passion ya membuat produk digital pertama ya guys. Ini kita juga harus kejam nih. Yang membuat digital ini kalau kita nggak nggak kejam, ini produknya nggak bakal jadi gitu loh. Kita harus kejamnya sama apa? Ini sama jadwal ya. Makanya Sirtiman tuh ya bikin apa sih, gembar-gembor masalah planner ini ya, biar biar ini tuh tetap tetap terjadwal ya guys. Banyak apa sih, banyak pemula yang bikin produk digital ya, bikin doang, satu mau gagal mau enggak ya udahan gitu. Jadi apa ya, jadi kayak klimaks atau final gitu, udah jadi satu udah gitu. Entah itu bikin satunya dia kecapean atau gimana, terus yang keduanya tuh udah nggak minat gitu. Jadi di sini Sirtiman ngambil contoh kayak kayak penyanyi atau band yang dikontrak sama label gitu ya. Oh, udah kontrak ini ya harus harus ngerjain ya, harus terus tuh. Kalau misalnya anggap aja dikontrak terus lah, biar apa, biar setiap produknya udah laku, udah launching, kita bikin lagi gitu loh. Biasanya kan kayak musisi seperti itu. Cuma kan kalau musisi kan jalurnya kalau udah produk laku, konser di banyak tempat seperti itu. Nah, di sini juga sebagai pebisnis online juga harus ya kayak gitu ya, harus mencambuk diri gitu. Kalau udah laku, ya minimal kalau atau yang baru mulai, gimana caranya biar laku. Nah, itu kayak konser itu ibaratnya, kalau di musik konser, kalau di bisnis online itu ibaratnya nyebar ininya ya, promosinya lah seperti itu. Promosi di sini, promosi di sana gitu. Jadi tujuannya ke produk digital. Dan ini pun ya jangan ini, pelajaran Sirtiman dulu satu produk itu sampai habis waktu mungkin setahun 2 tahun yang promosiin. Jadinya ya nggak konsisten produksi produknya lama itu. Di sini kita harus punya jadwal, makanya muncullah ide planner
Jadi jadwalnya tuh nggak terlalu ngaret, nggak terlalu kecepatan, yang jelas ya semuanya udah diperhitungkan, direncanain gitu. Jangan sampai ya kayak kesalahan Sirtiman ya, mentang-mentang produknya nih kayak udah kepedean gitu ya, mesin duit otomatis. Ini promosinya terlalu lama dan emang benar mungkin laku ya dulu produk digitalnya sampai laku $7.000 gitu. Cuma kesalahannya nggak bikin produk yang barunya gitu. Dan ini sebenarnya banyak sih, banyak dilakuin sama menjual produk digital ya, pada para seller itu kalau udah launching sukses terus ya terbuai karena konversinya bagus, ya udah main di situ aja, promosinya itu lagi. Kadang ada pikiran kalau mau bikin produk baru kayaknya nggak bakal sukses ini gitu. Ya itulah kendalanya. Sebenarnya solusinya itu bisa sambil jalan. Produk kedua bisa mempromosin produk ke satu. Itu sebenarnya jelas banget ya. Cuma kalau produk keduanya nggak dibikin, yaitu yaitu jadinya ya lambat gitu. Kurang berkembang lah untuk bisnisnya, kurang berkembang gitu. Yang jadi kendala kan untuk produk pertamanya gimana gitu. Gimana kita produk pertama? Ya tadi ya, mulai dari passion. Kalau passion nggak laku, apa nggak sanggup, nggak tega. Cari yang ya riset pasar gitu. Riset pasar. Di sini kalau udah belajar internet marketing seharusnya mudah ya kalau misalnya mau jualan tentang ya kayak yang kalau di luar passion kita bisa outsource gitu. Udah outsource, udah tahu pasarnya, udah tahu peminatnya, yang belanjanya banyak atau enggak, ini kita bisa outsource gitu. Ini contohnya apa? Sirtiman bisnis online dan jualan panci gitu. Dan ini kan jauh bidangnya ya, tapi Sirtiman bisa gitu. Kayak di Shopee jualan panci sempat laku berapa, pokoknya di total berapa puluh juta deh gitu omsetnya ya. Dan ya videonya sih udah mungkin tahun-tahun kemarin bahas tentang itu ya. Cuma yang jelas ini beda banget bidangnya gitu, dan benar-benar bedang yang dari awalnya saya teman kurang paham, orang nggak suka masak juga gitu, atau jualan panci. Tapi udah tahu kayak ibu-ibu di rumah itu selalu ada panci-panci yang bolong, selalu beli. Ibu apalagi ada yang dari luar pulau segala macam, dia mencari ya itulah, mencari panci-panci ya, nggak ada habisnya gitu. Nah di situ udah ada pasarnya, udah ya kita tinggal manfaatin ya ilmu internet marketingnya gitu ya, entah itu bikin optimisasi lapaknya atau gimana ya. Itu Sirtiman sebenarnya dulu ya, dari bannernya bikin, dari deskripsinya bikin, sampai ke testimoni, dan ya pokoknya dicari gimana ya biar biar ada semua deh gitu, testimoni sama bonus-bonusnya gitu. Jadi mulai dipraktekin, ya itulah pentingnya internet marketing. Lanjut ke masalah kalau udah publish buku pertama, publish produk digital pertama, ya harus explore ya guys. Yang ini harus explore, kita jangan puas di situ doang gitu. Kayak tadi ya, kita mencoba mana yang pokoknya mencoba ya, entah itu yang tadinya di bidang jualannya ebook doang, makanya di Sirtiman explore kalau main auto blog kayak gimana nih gitu. Kalau main list building kayak gimana nih gitu. Di sini kita explore ini ya, agar apa ya, segala sesuatunya tuh disenggolin tuh. Kita ada kesuksesan dari yang pertama dan kesuksesan launching produk digital. Ya, pokoknya disenggolin ke yang ya inilah, yang ya kayak model auto blog. Harus disenggolin apa, entah orang tahu kita udah ada dapat rating atau apa, udah dapat klien berapa, portofolionya kasih lihat deh gitu. Dan ya kalau list building juga udah jelas ya, kita harus bikin orang itu ya benar-benar
ya benar-benar kenal gitu, benar-benar paham, kenal, biar apa, biar mereka support sama bisnis kita, entah itu beli produk atau rekomendasi produk, seperti itu. Jadi itu ya guys, cara kejamnya ini kalau mau dibahas lagi, autoblog cara kejamnya ada gitu ya. Kadang ya entah itu menyiksa autoblognya ya, yang tadinya mungkin blognya itu ya kalau orang lihat tuh apa sih ya, ya kadang sampai ada yang, kalau yang biasa nulis, penulis blog, pemilik blog itu ya nulis yang rapi, segala sesuatunya rapi. Kalau kita ya benar-benar dijadiin mesin duit aja gitu. Autoblognya tuh emang dia ya fungsinya posting sendiri kalau ada yang laku. Kalau autoblognya berupa produk affiliate ya ada komisi masuk. Kalau berupa autoblognya dicampur sama autoblog video ya kita dapat view, atau ya gimana caranya lebih viral lah kalau video. Nah di sini ya harus apa ya, harus nggak perlu dengerin orang-orang yang nulis blog blog manual atau blog unik gitu loh. Nggak usah apa sih, nggak usah kepancing kalau lagi debat di forum apa itu, nggak usah kepancing gitu. Karena apa, ini beda permainan. Kalau autoblog ini ya emang cuma dijadiin ini aja, alat untuk mendatangkan ibaratnya landing page ya, landing page dari traffic itu ngelihat ngelihat penawaran atau ngelihat informasi gitu. Cuma ya itu harus mengarah ke, ya ya di sinilah harus mengarah ke, ya kayak tadi, kayak ke kalau punya Fiverr ditaruh situ, kalau punya produk digital ditaruh situ, kalau punya list building juga dapat email di situ. Jadi ya mesin duitnya jalan gitu, ini mesin duitnya jalan semua. Dan kalau di dalam list building juga ditawarin produk-produk yang bisa menghasilkan ini ya, apa, passive income seperti itu, kayak produk recurring yang dapat komisi bulanan, produk viral marketing yang bisa beranak lah duitnya, ibaratnya seperti itu. Dan juga membership ya, biar kita tuh punya duit dari para member gitu loh. Jadi komunitas juga, cuma menguntungkan ya seperti itu. Nah di sini ya harus, ya nggak, ya produk digital tuh yang mikirnya jadinya harus semuanya kayak gitu. Kalau sedikit-sedikit ya ibaratnya cuma jualan ebook terus udah gitu. Itu jauh, bisnis online bisa jauh ya, bisa di, ya itu kayak dieksplor, dikembangin tuh ya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau silakan ya guys, kalau yang udah paham ya dari awal tadi udah Firman, kalau dirangkum lagi ya, pertama ya kalau bisa ya awal tuh belajar internet marketing dulu deh gitu. Internet marketing karena membahas tentang, ya biasanya standarnya sih bikin web atau promosi promosi di mana, di SEO atau sosial media. Nah itu pilihan dasarnya di situ gitu. Lanjut kalau ke masalah list building, membangun list kayak atau sosial media gitu. Nah di situ ya lebih paham ya, lebih bagus gitu. Jadinya kita bisa nyelipin di sosmed mana nih gitu. Atau juga belajar tentang affiliate marketing ya. Kalau internet marketing pasti belajar affiliate marketing. Itu dapat komisi dari produk-produk yang seputar topik lah itu. Jadinya kita bisa memonetasi lebih gitu loh. Dari cuma bikin sesuatu yang informasi aja, orang cuma baca, orang cuma download atau baca. Nah kalau ada affiliate marketing kita juga ada tambahan dari penjualannya ya, komisi penjualan gitu. Nah, dari situ ya kita belajar ini ya, membuat produknya ya. Pertama passionnya nih kayak tadi Sirtiman bilang harus kejam gitu. Dulunya hobi, cuma sekarang harus cari duit. Yang kedua ini ya masalah launching produk pertamanya ya. Produk pertama ini ya, kalau udah launching gimana caranya biar launching, terus kalau udah launching gimana gitu. Kalau ya kayak tadi udah launching itu apa, bikinnya pertama tuh biasanya susah gitu. Dan
Ya mungkin orang semuanya pengen sempurna kalau pertama gitu. Jadi kalau udah launching, mereka akan kelupaan mempromosiin yang produknya ini kelamaan gitu. Jadi produksi produk kedua, ketiga, keempatnya jadinya lupa atau emang nggak kepikiran gitu. Padahal namanya bisnis produk digital itu kita harus konsisten gitu. Jadi harus konsisten, pembeli kita juga pelanggan ya. Jadinya paham ini orang konsisten, jangan udah beli ilmunya diikutin terus habis itu hilang gitu. Nah, itu dia yang kendala biasanya sih orang pebisnis online di bidang produk digital begitu. Mungkin mungkin standarnya gini ya, mereka bikin produk jualan gitu. Ya mereka belum dikenal di mana-mana, main jual produk terus nggak ada yang beli terus down gitu. Ya sebenarnya jangan langsung down dulu gitu. Namanya produk itu masih bisa diimprove ya. Kedua, mereka ya berusaha jadi nambah biar populer di komunitasnya lah, biar orang tuh kenal, entah mereka sharing ilmu, entah mereka gimana ya. Standarnya sih sekarang seperti itu ya. Kalau orang nggak kenal nggak akan beli gitu. Kecuali kayak tadi main autoblog, ini emang konversinya jelek. Kalau jualan di autoblognya juga hasilnya nggak sebagus bikin manual seperti itu ya. Misalnya jualan barang produk affiliate apa, bikin review di autoblog juga namanya yang bikin review itu mesin ya, robot atau itu hasilnya nggak sebagus bikin manual seperti itu. Nah, bedanya kan kalau bikin manual kan makan waktu dan tenaga. Kalau autoblog itu mesin yang bikin, jadi emang harus paham konversinya gitu. Nah, di sini masalah yang kalau yang tadi itu explore ya guys. Explore itu ya kita harus explore, harus. Oh ya jangan lupa tadi yang masalah bikin produk ya, untuk konsistennya jangan lupa pakai planner tadi ya, pakai planner biar jadwalnya paham, udah tanggal segini waktunya buat produk baru, produk selanjutnya gitu. Yang ketiga itu ya explore ya, segala sesuatunya harus disenggolin sama yang kita explore. Kalau kita mau meningkatkan pendapatan ya di sini statement udah kasih skema ya, konsep lah. Meningkatkan pendapatan pilih yang tengah, atau kalau mau jangka panjang pilih yang bawah seperti itu. Mau duit cepat pilih yang atas, atas tengah bawah itu. Jadi semuanya ini jadi satu kesatuan, jadi benar-benar mesin duit otomatis gitu. Nah disinilah tadi ya untuk ya semuanya udah dirangkum di sini sih, kayak cari duit kepepet, affiliate marketing, punya tool-toolnya, bikin autoblog itu kita harus belajar WordPress dulu, autoblog cuman. Nah ini untuk tool-toolnya apa aja gitu, seperti itu. Nah di sini ya makanya pantau aja terus lah ini channel ini, seharusnya yang ngikutin bisa punya pendapatan pasif dari digital produk ya, digital produk gitu. Jadi ya bisa menjadi sumber tambahan pendapatan. Itulah kalau kita tuh harus kejam gitu. Kalau misalnya nganggep produk digital itu kayak ya tadi yang awal Siltriman bilang ya cuma apa sih, ya cuma kata produk digital doang ya, apalagi produk digital tuh identiknya dengan e-book gitu atau dengan video kursus gitu. Orang tuh udah males belajar, males baca, males belajar, nonton video belajar juga udah males. Nah sekarang gimana produk digital ini biar berguna, itu aja lah, itu bikinnya gimana caranya, isinya apa aja, itu format-formatnya. Nah untuk itu pantau terus gitu. Sirman sebenarnya udah kasih ini ya, kayak tutorial bikin funnel dari produk gratisan sampai mereka pada upgrade seperti itu. Jadi pantau terus, jangan lupa guys kalau ada yang mau ditanya tulis di kolom komentar juga jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.